Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini lanjut ke nomor 2, yakni mengenai jam digital menggunakan VHDL. Di sini saya telah membuat flowchart-nya, yang mana yang pertama ini mulai sistemnya, kemudian selanjutnya menginisialisasi clock dan reset sebagai input, kemudian detik, menit, jam sebagai input/output. Kemudian selanjutnya di sini masuk ke deklarasi sinyal untuk melakukan perhitungan clock periode. Jadi perhitungan clock periode ini untuk memulai pembacaan detik, menit, dan jam. Nah, kemudian di sini yang pertama, jika negatif resetnya dia bernilai 0, maka awalannya detik, menit, jam itu akan bernilai 0. Nah, kemudian jika negatif reset awalannya tidak bernilai 0, maka yang pertama, jika detiknya dia lebih besar dari 59, jika iya, maka dia akan mereset kembali menjadi 0. Kemudian jika tidak lebih dari 59, detik itu akan bertambah 1. Jadi misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, selanjutnya sampai detik ke 59. Dan saat 59 dia akan kembali menjadi 0. Kemudian lanjut, jika menit lebih dari 59, maka dia akan kembali reset menjadi 0. Kemudian jika tidak 59, maka menit akan bertambah 1. Jadi sama seperti detik, misal dimulai dari 1, maka dia akan bertambah menjadi 2, 3, 4, 5 hingga sampai ke 59. Kemudian saat 59 lebih dari 59, maka dia akan kembali menjadi 0. Kemudian jika jam lebih dari 12, jadi di sini perintahnya jam batasnya sampai 12. Nah, jika di sini jam lebih dari 12, maka dia akan kereset dan kembali menjadi 0. Dan jika tidak, maka jam akan bertambah jumlahnya sebanyak 1. Jadi sama seperti sebelumnya, misal jika berada di pukul 1, maka dia akan bertambah 1 menjadi pukul 2, pukul 3, pukul 4, dan seterusnya hingga pukul 12. Kemudian sistem akan selesai. Kemudian ini merupakan listing program dari timer. Jadi di sini ada 2 listing program, yang pertama modul dan yang kedua test bench. Nah, di dalam modul listing program modul ini merupakan hasil implementasi dari flowchart yang sebelumnya telah saya jelaskan. Jadi di sini untuk entity-nya timer, kemudian untuk input-outputnya, inputnya clock dan negatif reset, kemudian in-outnya second, minute, dan hour, detik, menit, dan jam. Kemudian masuk ke bagian arsitekturnya. Di sini untuk perhitungan clock periodenya ini diasumsikan sebagai tick, yang mana tick ini merupakan integer. Kemudian masuk ke proses clock is begin. Jika telah mencapai rising age clocknya itu, kemudian jika nRST-nya sama dengan 0, maka tick perhitungannya akan dimulai dari 0, otomatis menit, detik, jamnya juga akan bernilai 0. Kemudian jika nRST tidak 0, maka ticknya akan bernilai 1, kemudian akan kembali ke 0. Selanjutnya jika menitnya lebih dari 59, bernilai 59, maka selanjutnya dia akan kembali bernilai 0. Begitupun dengan menit, saat dia bernilai 59, maka selanjutnya akan kembali ke 0. Dan untuk jam, jika dia bernilai 12, maka dia akan kembali bernilai 0. Nah, jika tidak, maka jam itu nilainya akan bertambah sebesar 1.
Jadi misal dia berada di pukul 2, maka akan lanjut ke pukul 3 dan selanjutnya sampai pukul 12. Saat melewati 12, maka dia akan kembali menjadi 0. Begitupun dengan menit dan detiknya. Jika tidak, maka dia akan bernilai bertambah 1. Kemudian di sini end proses dan end arsitektur. Selanjutnya untuk tes bannya dari timer sendiri, yakni clock bernilai 1, negatif resetnya bernilai 0. Kemudian untuk detik, menit, dan jamnya bernilai integer. Kemudian selanjutnya masuk ke bagian simulasi timernya. Nah, jadi di sini awalnya clock bernilai 1, NRST-nya bernilai 0. Nah, di sini ada detik, menit, dan jamnya. Nah, di sini dimulai dari 0, ini merupakan bilangan biner. Jadi di sini dimulai dari 0, 0, 0, 0 atau 0, kemudian 0, 0, 1, 10, 11 hingga seterusnya. Nah, di sini menitnya dia masih bernilai 0 dan jamnya juga bernilai 0. Nah, jika detiknya dia sudah bernilai 59, maka selanjutnya menit akan bernilai 1. Ini kita coba geser. Nah, di sini saat biner dari detik dia sudah mencapai 59, maka selanjutnya kembali ke 0 dan menitnya dia akan bernilai 1. Nah, jika menitnya dia bernilai 59 binernya, maka jam akan bernilai 1. Ini kita coba scroll. Nah, di sini saat menitnya bernilai 59, jamnya akan berubah bernilai 1. Begitupun seterusnya hingga jamnya binernya bernilai 12. Jadi sekian penjabaran dari jawaban soal nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.